Kayaknya nggak usah pakai itu deh. Iya, nggak usah. Halo. Ya ampun. Rizky aman. Nggak aman. Mana ya kainkan ya? Ya ampun, hilang dong yang tadi ya. Apa kainkan masih live ya? Dek, coba tanya masih live atau enggak, Dek? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Mana kainkan? Kainkan lagi ngomong apa tuh tadi? Ya ampun. Udah mulai jadi berantakan. Mana kainkannya? Ya ampun, ini dia. Halo. Ya, Halo. tiba-tiba Tidur. error. Tadi aku pakai Gak handphone apa. yang terus pakai semuanya. Panik. Maaf ya teman-teman. Oke deh. Oke, that's okay, that's okay. Karena aku sekarang Halo, tar dulu. Kayaknya agak putus deh, Kak. ya ampun, ada apa ya? Oke, Ya oke. Allah. Udah aman, udah aman, udah aman. Oke, kayak kita baca basmalah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi. Ya Allah. Oh, Oke, gak apa-apa. Santai-santai. sampai Oke, mana? gak apa-apa. Sampai tadi, kakak sampai dengernya sampai mana nih? Anda. Iya, Marriage. iya. Marriage ya? Oke, tadi itu aku ngomongin di marriage. Jadi, di balik pernikahan, itu banyak kewajiban-kewajiban. Nah, intinya kalian udah siap belum dengan komitmen tersebut, gitu ya. Contoh kan menikah ya. Menikah otomatis kita harus menjalin hubungan antara dua keluarga. Sudah siapkah kamu ya untuk masuk ke keluarga baru tersebut dan sudah siapkah keluarga kamu untuk menerima pasanganmu, intinya gitu. Dan banyak sebenarnya pertanyaan di diri aku sendiri. Kayak aku tuh suka mikir, nanti calon suami aku dia bisa nerima aku apa adanya nggak ya, kekurangan-kekurangan aku. Sesimpel ya kayak gini. Aku suka mikir, gimana ya kalau dapet suami yang nggak suka make apa, nggak suka pakai AC malam-malam, aku kepanasan nanti dia gimana? Aku suka mikir kayak gitu, kayak hal-hal yang kecil kayak komitmen tuh adalah sesuatu yang berat karena kalian tuh harus seumur hidup gitu loh sama si pasangan itu kan. Makanya bakal jadi pikiran. Nah, beside that juga ngomongin komitmen pernikahan ya. Kita kan juga jadinya akhirnya mikirin juga ya. Duh, biaya anak gimana? Biaya rumah, biaya wifi, biaya bla 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 yang tidak yang biaya yang darurat lah. Kita kan kepikiran gitu loh. Nah, itu untuk marriage ya banyak banget ya itu karena itu pikiran aku sekarang gimana. Nah tapi anyway ya walaupun ya teman-teman masih single ya Kak Saski juga ya dan aku juga karena masih single. Eh, Walaupun belum kepikiran ataupun nikahnya kapan tetap kita harus save our money, kita harus tetap nabung karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Tiba-tiba kalau ada yang kucuk-kucuk datang kita nggak punya dana kan bahaya juga ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan, oke? Okay? Oh, tetap doa iya, ikhtiar iya, nah, kayak gitu. Nah, oke, okay, marriage udah, oke, okay, aku ingat. Nah, ketika kalian udah beranjak dewasa, ya beranjak maksudnya ke usia seperempat abad ini, teman-teman juga sebenarnya lebih bebas ya dalam mengemukakan pendapat, ya, mengemukakan pendapat, pikiran gitu ya. Kalau misalnya contoh anak umur 15 tahun ya minta ke orang tuanya, iya aku boleh nggak sih jualan apa ya contohnya, oke jualan buku aja nggak usah sekolah, kira-kira ayahnya marah nggak? Nggak usah marah sih, iya kan, karena pendapatnya kita pasti masih harus didikte sama orang tua kita ya zaman dahulu. Cuma sekarang kita udah punya kebebasan untuk mengambil keputusan gitu loh. Nah ini kabar baiknya ya, maksudnya kita udah nggak terikat oleh individu manapun termasuk orang tua kita sendiri. Cuma walaupun walaupun di usia quarter life crisis ini ya sebagai seorang muslim yang baik ya, aku masih kayak mempertimbangkan.
saran orang tua aku gimana gitu loh. Jadi nggak banget yang kayak ya udah kalau orang tua aku beda pandangannya, kayak aku gak usah ikutin, gak usah pikirin. Nah sebenarnya kan kita bisa komunikasi ke orang tua kita, ma, pa, gini loh yang pengen aku ambil. Orang tua tuh mungkin terlalu kayak mentah-mentah banget dan belum paham gitu loh sama apa yang kita maksud. Nah jadinya sebenarnya kita harus yang memahamkan orang tua kita. Oke, setuju teman-teman? Setuju ya? Oke. Nah, itu tadi ya faktor-faktornya. Nah, hmm, oke, that factors, that changing role ya, yang perubahan hidup tadi ya, marriage and financial, and then love and friendship. Nah, yang lain ini yang nomor 2 ya. Tadi kayak sub anak-anaknya. Yang kedua adalah kita tuh kebiasaan ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain, ya nggak? Dan mungkin nggak secara eksplisit kita ngebandinginnya enggak. Cuma tuh ini bisa kejadian ketika kita buka sosial media. Kita buka sosial media, ketika kita buka sosmed, kita lihat teman kita, wah kok dia udah naik jabatan ya misalnya. Kok dia tiba-tiba udah nikah aja ya. Apa namanya, udah nggak kayak gue nih masih single misalnya kayak gitu. Atau wah dia enak banget kerjaannya kayak gini-gini. Banyak hal ya yang bikin kita membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal nggak boleh ya. Kalau misalnya benar-benar mau bandingin diri kita sama diri kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Pasti kalian akan ngerasa kayak wah, kayak kalian tuh udah sejauh ini, hebat, effort kalian tuh udah maksimal kayak gitu. Oke, itu salah satu apa ya, rasa yang kita rasain ya saat ini, saat quarter life crisis. Atau bisa juga karena omongan orang tua kita ya, ataupun omongan netizen. Kadang tuh kita didikte kehidupan kita sama orang tua kita. Contoh misalnya mama kita kayak ngomong gini ke kita, anak mama anaknya teman mama dia udah ini loh, kayak udah pindah kerjaannya ke luar negeri, ke Singapura misalnya gitu, terus dia gajinya tuh udah dolar kayak gitu misalnya, contohnya gitu. Itu kan kalau misalnya sekali 2 kali nggak apa-apa sih, kayak oh iya cukup tahu aja, kita mikir ya orang tua kita ngomong kayak gitu ngasih tahu kita. Cuma kalau misalnya eh, ini tuh diulang-ulang, kan otomatis kayak ngeganggu pikiran positif kita nggak sih, kayak wah berarti orang tua tuh sukanya yang kayak gitu ya, berarti aku harus kayak gitu dong. Dan ketika kita nggak bisa menuhin ekspektasi orang tua kita tuh langsung kayak merasa sedih, kayak kita ngerasa kayak nggak mampu, feeling nggak worth it kayak gitu. Itu sih salah satunya ya. Jadi tadi ya, karena dari sosial media juga, atau mungkin dari ekspektasi orang-orang terdekat kita, kayaknya harus diatur juga, kayak lebih positif lagi buat pakai sosial media. Bukan berarti kita kayak harus ngehindarin banget, udah apa nggak usah pakai punya HP ataupun nggak usah punya Instagram or anything. Tapi itu kayak kita ngelihat sisi positifnya, kayak oh teman aku misalnya dia udah naik jabatan tinggi, berarti nanti aku bisa minta tolong dia ya kalau misalnya ada sesuatu yang aku nggak bisa. Misalnya mungkin ada kerjaan, misalnya dia kerjaannya di uh, hotel ya misalnya, contohnya oh berarti nanti aku bisa minta diskon ke dia, contohnya gitu, contohnya ya. Jadi melihat sesuatu dari yang positifnya aja gitu loh. Atau kayak punya teman yang udah menikah, selalu berpikirnya kayak oh enak ya punya teman yang udah nikah ya aku misalnya, berarti kalau ada suatu hal yang mungkin aku kurang tahu, aku bisa tanya ke dia gitu. Misalnya empati tuh gimana sih cara nanganin anak tantrum, berarti kan teman aku kan lebih handal daripada aku, berarti aku bisa minta saran dan pendapatnya dia kayak gitu sih. Kita harus ngambil positive sides-nya, menurut aku gitu. Dan faktor yang lain adalah ketika kita juga membandingkan masa kesuksesan kita, masa-masa kegagalan kita di masa lalu. Ya, sebenarnya ada sisi positifnya juga ya kalau kita ingat masa-masa kesuksesan kita di masa lalu. Kayak contoh, wah dulu tuh aku tuh keren banget ya, bisa apa ya, contohnya misalnya gajinya bisa 12 juta, tapi sekarang misalnya gajinya cuma 1 juta misalnya.
kayak kan ngerasanya kayak ih nggak adil banget sih hidup, tapi tuh apa ya, kadang ada sisi positif negatifnya. Sisi positifnya kita bisa lebih bangkit, tapi sisi negatifnya teman-teman berterusan menganggap diri teman-teman menilai diri teman-teman tuh negatif, padahal nggak salahnya gitu, kayak gitu. Tapi apa ya, cara berpikirnya tuh kayak diubah gitu loh. Kalau ada kesuksesan di masa lalu ataupun kegagalan di masa lalu, selalu berpikir kayak beside apa ya, my experience pasti itu ada hikmah gitu loh. Jadi jangan khawatir, oke? Okay? Dan hikmah itu adalah sesuatu yang gak semua orang dapat loh, gitu loh. Karena hikmah itu dikasih sama ya Tuhan. Kayak kalian tuh hikmah itu kalian harus minta. Hikmah itu nggak datang saat itu juga. Jadi kita harus minta hikmahnya selalu biar kita bisa menandang positif setiap kehidupan. Oke. Okay. Dan kemudian ini banyak banget faktornya, nggak apa-apa ya. And then also having no support system. Oke. Okay. Di usia yang tadi aku bilang ya, kita menghadapi masa-masa kesepian gitu lah. Jadi teman-teman merasa kayak keluarga nggak deket, pasangan nggak ada, teman-temannya cuma 1, 2, 3 biji, dan ngerasa kayak kayaknya aku apa namanya nggak diterima masyarakat, padahal nggak gitu. Itu tuh kadang kita berpikir kayak gitu karena di pikiran kita doang. Kita tuh merasa tertutup karena diri kita berpikir seperti itu, karena kita belum mencoba untuk bersosialisasi sama yang lain, ya. Jadi tetap berkomunikasi sama orang tua kita, karena komunikasi keluarga itu adalah benteng pertama dan terakhir kamu loh, gitu loh. Ketika mungkin orang lain ninggalin kamu, yang selalu ada itu keluarga kita, kayak gitu. Gitu. And also the last is konflik internal sama diri kita sendiri. Kita tuh masing-masing kita mungkin punya sisi idealisme ya. Pengen harus yang se-perfect ini. Kalau misalnya nggak se-perfect ini, gue keluar aja deh, kayak gitu. Ada mungkin dulu aku pernah denger ya, ini dari senior aku langsung ya. Jadi dia udah masuk, dia itu pintar banget, tapi dia itu nggak bisa masuk ke kantor manapun karena terlalu idealis. Menurutnya kantor-kantor yang nerima dia itu nggak sesuai value-nya sama dia, gitu. Kayak dia tuh nyalahin semua aspek. Menurut dia tuh kayak semua orang tuh harus ngikutin aku, padahal nggak kayak gitu. Kita harus menurunkan idealisme kita, mulai bisa adaptasi sama sekeliling kita. Okay? Remember that you cannot control everything, okay? Tuh, kalau misalnya mau berubah, ya udah jangan semuanya yang diubah gitu loh. Cuma ada beberapa parts aja gitu. Itu sih faktor-faktornya banyak banget ya Kak Saskia. Luar biasa. Aku sebelumnya diskusi juga nih sama kakak. Sorry Kak Saski, kurang clear suaranya. Sekarang udah clear. Ya, tadi Clear, baru coba ulang lagi. juga tentang hal ini dengan teman aku yang kebetulan 30 abdi. Terus 30 tahunan usianya. betul. Aku sempat Kak, sebenarnya quarter life crisis ini sebabnya apa sih? Kalau menurut kakak aku ini bisa jadi karena hidup kita tuh terlalu dari kita SD tuh terlalu targetnya tuh ada relnya sendiri gitu loh. Terus ketika lulus kuliah kan udah ya lepas gitu. Orang tua udah nggak maksa kita lagi untuk begini begitu kan. Kalau dari TK ini kamu SD, abis SD SMP, Iya, terus itu juga, itu tadi aku mau ngomongin itu lupa. Jadi kita tuh selalu ada targetnya gitu loh. iya, Kayak, udah habis TK, berarti habis ini aku ke SD. Dari SD, aku ke SMP, ya kan? SMP ke SMA. Ketika kuliah udah lulus kuliah, kayak, nggak tahu mau jadi apaan. dan ternyata ya faktanya itu selama sekolah tadi katakan kita selama ya, Sorry Kak, nggak kedengeran. atau Kenapa ya kayak gini? Terus. ya maksudnya tadi kan Kak Intan bilang kalau di sekolah itu kita cuma belajar pelajaran aja, tapi kita nggak dikasih tahu gimana cara hidup mandiri, kita nggak dikasih gimana cara menghadapi dunia nih setelah lulus kuliah tuh harus ngapain gitu. Bener. Sumber utama kan kita di usia 25 kalau aduh gue ngapain ya. Lihat teman-teman S2, aduh kayaknya gue mati. Lihat teman-teman yang udah nikah.
Bener sih kayak gitu. Semakin itu ya kayak hopeless banget ya kayak ngeliat yang lain. Jadi intinya si Gitu. quarter life crisis ini sebenarnya beneran ada ya. Cuma mungkin bentuk Iya, dan kadarnya aja beda. iya kadarnya beda-beda. Sebenarnya ya kan tadi aku udah ngomongin usianya ya. Yang kita lihat kan quarter life crisis cuma dari usia usia sekolah ke usia pekerja atau mungkin usia sekolah ke S2. Sebenarnya bisa juga loh Kak. Wanita karir misalnya yang awalnya wanita karir, terus dia berubah jadi full housewife, ibu rumah tangga. Dia tuh pasti juga menghadapi quarter life crisis juga. Itu one off gitu loh. Perubahan phase of life yang kayak gue bisa nggak bisa dealing sama ini deh kayak berumah tangga kayak gitu itu juga salah satu kind of gitu loh cuma yang kita lihat kan cuma garis permukaannya doang Mhm. gitu Gitu, itu betul. sih Ini kebanyakan terus kalau rekombuk ini kebanyakan ABG, Kak. oke ABG aku Ya, udah tua seumuran Deva gitu loh. oh seumuran Deva iya 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 Jadi kayaknya mereka banyak kalau kita life crisis belum relate kan. Oh, sorry nggak clear suaranya ulang lagi kak halo, Kak. halo Ya, nah masih putus-putus. dah enggak sih coba ulang lagi Ya, jadi follower Facebook ini kebanyakan tuh ABG. ABG Ya, hari ini mereka sekolah, masih kuliah. Alhamdulillah banget mereka bisa tahu ilmu ini dulu sebelum mereka menghadapi. Kalau aku dulu pribadi iya belum ngerti gitu. Kuliah belum tahu, belum waktu itu kan belum pandemi. Jadi belum belum banyak famous nih bahasan-bahasan tentang quarter life crisis, tentang mental health. Jadi pas kita memasuki masa itu, oh gini ya. Iya sih, sekarang tuh lebih bagusnya sekarang karena udah banyak yang munculin term ini ya. Soalnya aku ikut seminar itu di tahun 2017, term quarter life crisis itu belum termasuk yang belum ada gitu, belum banyak yang ngebahas. Betul, masih asing banget ya. Masih asing banget di telinga kita. Kalau sekarang kan udah tahu ya, apa namanya, termnya kayak gimana, terus kayak cara ngedealingnya kayak gimana. Kayak kayak one of the problem tuh ya problemnya tuh kadang kadang tuh yang aku lihat kayak banyak orang sekarang tuh kayak lulus 3 SMA masih bingung ngambil jurusan apa tuh kayak salah satu masalah besar buat aku sih kayak itu kan eh, keputusan kamu pribadi gitu masa masih didikte orang tua menurut aku gitu ya tapi ngeliat dulu ya keluarganya kayak gimana kalau emang orang tuanya ngedikte ya mau gimana lagi cuma 17 tahun itu kita nggak bisa bilang kamu terlalu kecil untuk ngambil keputusan gitu loh. Itu kamu tuh harus dewasa gitu loh, bisa ngambil keputusan sendiri. Emang kita tuh Itu juga terlalu terlambat. Hmm. ya betul. Salah satu Hmm. buat anggapnya beda sama kalau aku halo enggak Mm-mm. Coba coba coba. ya tengok ke sejarah ya Kak Muhammad Al-Fatih. Beliau kan udah menjadi sultan gitu, menjadi pemimpin negara bahkan di usianya masih belasan sampai 20-an awal gitu. 21 tahun 21 tahun itu udah bisa buka Konstantinopel ya buka Konstantinopel lah 21 kan. Iya dibandingkan kita kayak 21 tahun masih bingung apa gitu ya. Faktanya bahannya tuh udah jadi akut generasi kebingungan. Sebenarnya itu tuh ya aduh aduh aku lupa lagi nama bukunya apa. Bentar bentar. Bentar dulu. Oke, udah inget. Oke, jadi di bukunya Ustadz Adian Husaini ini, beliau juga pernah datang ke kampus aku ya. Jadi di buku itu beliau bilang, pendidikan kita ini memperlambat cara berpikir kita ya. Karena ya itu tadi, kayak ada term remaja gitu kan. Jadi itu kayak ada gap sebelum dewasa itu ada remaja. Coba nggak ada teman remaja ya, otomatis kan kita udah langsung berpikir dewasa dan nggak menganggap diri kita itu anak kecil kayak gitu loh. Itu ya. Coba nanti teman-teman cari di buku Ustadz Adian Husaini yang ngebahas tentang pendidikan. Itu seru banget. Maksudnya kayak gambaran besar ya harusnya kita tuh hidup tuh kayak udah
harusnya kayak belajar udah dewasa gitu loh, bukan jadi kayak remaja yang gini-gini aja gitu loh, cuma belajar main belajar main. Ya tuh harusnya udah mikir depannya gimana nih kayak gitu. Itu sih. Pas aku Kayak gitu. ini Terus bilang, oke, ada yang mau nanya apa gimana ini? Ini abis ini sesinya gimana, Kak? biasanya sih tanya jawab. Kalau kalian ada yang masih mau dijelasin boleh. Hmm, apa yang mau dijelasin ya? Aduh, bingung. Intinya adalah apa ya? Percaya sama setiap keputusan yang diambil tuh apa namanya penting. Jangan merasa menyesal sama keputusan yang udah dilaluin karena pasti ada hikmahnya. Ya aku ngasih pesan aja ya. Terus eh, jangan menyalahkan orang tua atas pilihan yang kamu ambil. Ya, aku tadi bilang harus memahami orang tua atas pilihan yang kamu ambil, kayak gitu. Jangan menyalahkan mereka, karena mereka tuh nggak paham gitu loh. Zamannya mereka kan sama zamannya kita beda, gitu kan. Jadi jangan mau didikte juga, tapi jangan juga terlalu keras terhadap mereka. Dan setiap mau mengambil keputusan, selalu belajar dari sekarang untuk melihat sisi positif negatifnya gimana, pro consnya gimana, dibuat daftar tuh. Gimana ya, misalnya contoh, habis lulus kuliah, lanjut S2 sama nggak lanjut S2, itu pro consnya apa gitu, dari sisi keluarga, lingkungan, dari segi keilmuan gimana, penting banget nggak sih buat priority dalam hidup ke depannya gimana gitu. Dan kalau emang kayak ngerasa nggak worth it atau gimana, eh, coba tetap improve diri kita gitu loh, skill-skill yang mungkin belum kita kuasain gitu loh. Jadi kita harus memperbanyak keingintahuan kita, jangan berhenti stuck di situ aja. Contoh misalnya eh oke, misalnya jurusannya psikologi, tapi sukanya ngedesain, sukanya UI atau apa suka bidang-bidang coding, UI UX designer, ya udah pelajari aja. Kan kayak nggak berguna kok ilmu itu ke depannya kayak gitu. Dan komitmennya harus tinggi untuk ke depannya. Kalau misalnya mau ngambil suatu pilihan hidup, berpikir jangan mundur lagi gitu loh, karena udah nggak bisa mundur. Jangan masuk organisasi terus ninggalin kayak gitu, gitu sih intinya. Udah. Aduh, semakin malam. Ada lagi gak yang mau nanya? Kak Saskia ada yang mau nanyain gak? Deva ada yang mau ditanyakan, Kak Deva? Dari tadi Deva disebut-sebut terus orang pada bingung siapa sih Deva. Oke. Kita ini belum belum ini belum ada yang nanya malah. Kayaknya belum pada relate sih Kak, karena itu tadi usianya masih di bawah 20, jadi belum belum menemukan, mungkin Iya sih. 3 tahun lagi mereka Tapi it's okay. Karena itu tuh kayak belum ada gambaran kali ya kalian kayak gimana ke depannya gitu loh. Jadi kalian nggak bisa masuk ke dalam obrolan kita bisa jadi. nggak apa-apa Kak, untuk pendahuluan hidup sebelum terjun. Iya. Tapi beneran deh kalau kalau misalnya di usia muda kayak gini untuk teman-teman Rekombuk, pokoknya banyak-banyakin baca buku iya, dan juga prakteknya juga iya gitu loh. Dan walaupun teman-teman suka baca buku, tetap juga harus dilihat mana sih bacaan buku yang kayaknya improve my skills, yang kayak improve motivation aku gitu loh. Jangan baca buku yang cuma buat fun aja, tapi cari buku yang ini tuh sesuatu yang valuable kayak gitu buat aku. Itu aja sih palingnya. Itu juga salah satu hal yang aku sesali di usia 25 OTW 2. Muda aku jarang baca buku. Coba Heeh. dari aku suka baca buku, kayaknya hidup mantap gitu. Bener banget Kak, tahun ini lulus kuliah masih bingung pada beberapa pilihan. Bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri? Waduh, berat nih. Kayaknya pertanyaan ini kita bahas di next live kali ya Kak. Cara berdamai dengan diri sendiri kayaknya berat nih. Sebenarnya ini nggak cocok berdamai sama diri sendiri. Eh, Kalau quarter life crisis, oke, emang Kak Cicin gimana apa namanya? Apakah nggak bisa menerima dirinya sendiri atau gimana? Tapi emang susah sih berdamai sama diri sendiri ya. Kadang kita tuh kayak merasa masih kurang, nggak worth it kayak gitu. Em, Kalau Ketika kita legowo, ya kita kalau di psikologi bilangnya self acceptance sih.
kita bisa menerima diri sendiri, semuanya akan terasa lebih mudah sih. Kayak gitu, Betul. kayak tadi yang aku ngomongin tentang hikmah, itu tuh Hmm, sebenarnya berkaitan sama self acceptance juga. Ketika hmm, kayak kita mikir, oh sesuatunya mungkin ada hal positif kali ya yang nggak aku tahu. Pasti itu kita bisa menerima diri kita sendiri lebih baik gitu loh. betul. Kalau Oke, halo, suaraku kalau jelas. iya, jelas Mungkin kak kalau jelas. kalau udah masalah menerima diri sendiri, kaitannya paling mudah sama konsep takdir mungkin ya. Mm-mm, Allah kayaknya memang ya udah lebih jalannya pasti. mm-mm. Bener-bener kalau kita udah bisa mengimani yang namanya kode kodar ya, kayaknya kita udah kayak bisa berdamai-damai diri sendiri sih. Itu Insya pahami konsep faith and faith. Oke, faith Allah. keyakinan dan faith takdir. Itu dua hal yang bisa menguatkan kita sih Kak, Kak Cicin. Iya betul banget. Semangat kan? Semangat, aku juga semangat. Ini anyway buat Kariska, kayaknya Kariska juga lagi bingung ya sama pilihan apa namanya beberapa pilihan. Nah, tadi kan aku bilang ya, salah satu caranya eh setelah lulus kuliah mau ngapain, itu kakak kayak harus buat daftar eh, apa ya, sisi apa ya, keuntungan dan kerugian lah intinya. Nah, pro cons-nya ya. Kalau habis lulus kuliah kerja, lulus kuliah S2, apa pertimbangannya? Dari sisi keluarga gimana? Gitu-gitu. Ya, Karis kayak semoga ngebantu. Udah nggak usah galau lagi. Leave it to Iya. Allah. Belum ada nih. Hmm, Tinggal timbul insecure wah. kayaknya back to the achievement you have done sih Kak Cicin. Jadi eh, Kak Cicin boleh deh nulis kayak kayak punya buku diary. Terus ditulis apa aja sih yang sebenarnya udah aku eh, sukseskan. Apa sih bahasa Indonesia ya? Intinya kayak apa yang udah aku lalui dan aku berhasil, nah, dan aku berhasil di hal tersebut gitu loh. Kenapa kita selalu berpikir insecure? Mungkin bisa jadi karena too much negativity in our mind gitu loh. Coba kakak tulis deh. Mungkin sesuatu yang di kepala kakak yang terlalu apa ya amburadul di kepala kakak bisa akan terklirkan dan ketemu benang merahnya ketika kakak nulis hal-hal tersebut gitu loh. Jadi akan kelihatan gitu loh banyak hal-hal positif yang sebenarnya udah kak Cicin laluin gitu loh. Eh, dan apa ya, konsistensi kita tuh harus menilai diri kita tuh kayak setiap hari, bukan menilai, kayak melihat progres kita tuh harusnya tiap hari kayak gimana. Coba Kak Cicin ini baca bukunya Angela Duckworth yang Great, itu kayaknya bagus deh buat Kak Cicin. Oke, coba dibaca dulu ya kayak itu intinya ngebahas tentang konsistensi dan apa ngilangin rasa insecure juga sih, lebih kayak kita harus bekerja keras untuk nge-achieve sesuatu gitu. Oke, ada Lagi Kak. tambahan Kak Saski? Ini coba satu lagi ya Kak. Lagi terjun buat coba pengalaman baru tapi ke sini makin dua. Oh, oke. Oke, hmm, ya benar sih kan kalau misalnya di masa quarter life crisis ini trial and error ya. Kita mencoba banyak hal ya. Nah, tapi harus pilih-pilih juga makanya aku bilang tadi jangan confusion jadinya. Jatuhnya cari yang benar-benar nanti ketika kakak mencoba hal tersebut, hal ini mungkin di dalam hidup kakak bakal ada signifikansinya lah ngerubah, ada signifikan secara signifikan ngerubah kakak gitu loh. Yang tadi aku bilang makanya komitmen ya intinya. Jadi ketika udah komit sama suatu organisasi, pikirin ini kan sebelum masuk organisasi job desk-nya dilatih kan. Nah, job desk-nya gini gini gini. Terus lihat 6 bulan ke depan tuh ada apa ya? Kira-kira ada yang bisa ngeganggu si organisasi ini nggak ya? Nah, semuanya dipertimbangin matang-matang. Kalau misalnya kakak nggak ada gambaran kayak gitu, ya 6 bulan lagi jangan ngambil organisasi yang lain ataupun ngambil pekerjaan yang lain. Dengan kakak fokus sama satu hal aja sebenarnya udah cukup sih kayak gitu. Karena kakak belajar banyak hal ya, kakak bersosialisasi sama orang, kakak belajar skills baru. Percuma banyak belajar banyak skills
tapi yang diambilnya cuma setengah-setengah gitu loh, karena it doesn't work for you gitu loh, itu nggak sama sekali nggak bekerja tuh, sayang banget malahan kayak gitu. Itu sih, semoga kan Nurjana apa ya tercerahkan ya kayak gitu, dan tetap jaga kesehatan juga. Pokoknya ngebagi waktu itu kayak kayak aku tuh kayak udah pagi kuliah dulu ya, zaman pas kuliah pagi kuliah sampai sore jam 5, kan kuliah tuh di sana jam 8, jam 5 sampai jam 5 kuliah, kadang ada kuliah malam, cuma kadang menghindari kuliah yang malam itu, akhirnya yang malamnya itu kayak sampai jam 9, pokoknya organisasi, habis itu nanti belajar, sisanya belajar sampai malam. Dan juga kalau misalnya malam itu kayak udah jangan kalau dia ngechat biarin aja, bukan misalnya tengah organisasi ngechat ngomongin tentang kerjaan, ini kan dibales. Balasnya pagi aja gitu loh, gitu ya, jadi jangan merasa tertekan ya masuk ke mana-mana, lingkup yang mana-mana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum Pak. Belum ada lagi. Hmm. Aku seneng sih jawab pertanyaan. Oke. Karena sudah melewati ini, coba ditanya pernikahan, aku lagi bingung. Terus Tapi yang berdamai sama diri sendiri memang menurut aku uh, aku salah satu orang yang mudah berdamai dengan orang lain tapi tidak mudah berdamai dengan diri sendiri. Simply ada dress code dalam nikah. Ya kalau dress code-nya tidak sesuai dengan yang aku suka, aku bisa berantem sama diri aku gitu loh, kayak ayo dong, suka dong gitu. Terus itu salah satu yang menjadi struggle aku juga di dalam quarter life crisis ini. Aku salah satu orang, tadi kan kakak bilang dalam memilih paket, ya itu aku juga di tahun ini. Oke, gue bekerja kamu suka ya aku gitu. Terus sebelumnya kayak nggak deh gitu. Galau sini, udah umur segini gue belum ngapa-ngapain ya gitu. harusnya jangan ada pertanyaan kayak apa sih. Jadi sebenarnya kayak di umur segini tuh kayak kita mikirnya kayak nyicil apa yang orang lain udah punya gitu, kayak apa ya, contohnya kayak deh ngomongin pernikahan lagi ya, misalnya kayak kita belum ke situ, cuma yang udah dicicil ya, kasus Saski ya misalnya contohnya, eh, coba dari sekarang kayak belajar buku parenting, belajar kayak oh ngasuh anak tuh kayak gimana sih caranya, jangan sampai di usia kita yang udah terlanjur, kayak kita udah terlambat ya secara usia kalau misalnya dibanding teman-teman kita ya. Aku nggak mau ngomongin orang lain ya, mungkinnya terlambat, jangan sampai terlambat juga pengetahuannya gitu loh, karena ketika udah terjun di apa ya fase tersebut, you have no time to learn, kakak nggak ada waktu untuk belajar lagi, udah sedikit. Dan itu aku juga belajar dari teman-teman aku juga gitu, kayak belajar dari sekarang kayak gini-gini, even masak juga belajar dari sekarang misalnya. Masak juga belajar dari sekarang, untung di kantor belajar masak. Kalau enggak ya udah nggak pernah nyoba Iya benar-benar. kayak gitu. Oh, banyak teman-teman justru nih kayak belum usia 25 pasti mereka bilang lo beruntung lah udah mau 26 masih jomblo gitu. Hah, kenapa emang? Karena masih banyak waktu sendiri, masih bisa teman sama siapapun, nggak ada yang ngatur kan kamu temenan ini aja belum juga buatnya. Jadi ini salah satu yang mengambil hikmah karena kita masih jomblo sampai sekarang. Iya sih, tapi aku juga ada yang bilang kok ngomong kayak gitu. Maksudnya di usia aku kayak gini tuh, ya itu kan umum ya kak, orang-orang ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak, wah enak deh masih jomblo, udah nggak megang anak lagi. Cuma di usia aku juga ada yang ngomong kayak gimana ya ngadepin suami yang abusive, gimana ya cerai, gimana pandangan orang kalau aku cerai. Aku tuh udah dapat orang apa teman-teman yang ngomong kayak gitu gitu loh. Jadi itu agak struggle juga, maksudnya buat aku nge-respons ke mereka gitu loh. Karena intinya sekarang sih be grateful whenever you are, wherever you are sih. Maksudnya be grateful di fase mana kakak sekarang gitu loh. Maksudnya even kakak udah nikah ataupun belum, syukuri aja gitu loh. Banyak hal kok yang bisa dipelajari gitu loh. Ya gitu, kalau misalnya kita selalu membandingkan kita sama masa lalu kayak tadi dibilang sama teman kakak ya, kayak wah enak banget masih jomblo, ya kita ya akan menyesal, semakin menyesal setiap hari. Makanya ada baiknya kita
Harus kalau di psikologi ada ya Kak caranya untuk nulis grateful journal gitu ya. Jadi setiap hari tuh kayak mencoba untuk mensyukuri apa aja yang disyukuri dalam hidup ini. Kayak gitu. Itu sih. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi deh. Aku nggak bisa lihat nih. Baik, Oke. Oke. boleh sekali, ya, maksudnya kata Jadi tuh eh oke, ini tuh kalau aku teliti dari pertanyaannya berarti mungkin Kak Cicin ini pengen mewujudkan impiannya, berusaha mewujudkan impiannya, cuma ada orang-orang yang sekitar yang kayaknya underestimate kakak ya. Oke, eh, kayak diskusi aku di awal ya, kayak you cannot control others, dan ini termasuk ketika kakak udah nggak usah apa namanya mikirin apa yang diomongin orang lain terhadap kakak itulah karena kakak berjuang sendiri mereka nggak ada kontribusi apa-apa mereka cuma nyinyir doang jadi gak usah dipikirin kayak gitu kakak nggak bisa ngontrol mereka gitu loh gak usah dipikirin gitu loh. Yang ngejar impian kan kakak dan yang nanti satisfy di akhir juga kakak bukan orang lain kayak gitu. Emang nyakitin sih ketika kayak melihat semesta kayak nggak mendukung. Tapi menurut bukunya Paul Coelho di Alchemist kayak when you are achieve apa when you are dreaming of something intinya the universe is um, apa berkonspirasi untuk mewujudkannya nya gitu seluruh dunia tuh seluruh semesta tuh akan membantu kakak ya jadi jangan berkecil hati ya. Kadang tuh aku suka gini ya ini ngomongin impian ya setiap impian ataupun harapan aku selalu menceritakan impian-impian aku ke ibu aku ke mama aku ya karena apa. Doa ibu kan dikabulin ya nah jadi ya udah minta doa ke orang tua gitu loh karena setiap perkataannya ibu pasti didengar sama Allah sama ini takut agamanya ini didengar sama Tuhan intinya kalau udah ada ridhonya ibu pasti ada jalan lah intinya gitu gitu kakak kak Cicin semoga membantu ya kami amin ini sekarang masih maaf ya masih teman-teman, masih iya nggak apa-apa nih dia dimaafin putus-putus semoga tapi segera aku putus-putus nggak sih nggak enggak kayak kan ini kan dari tadi bilang aku nih oke gitu. Makasih oke banyak semuanya. Semoga untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam quarter life crisis segera menemukan jalan keluar. Untuk adik-adik yang belum pernah mengalami atau OTW mengalami ini, semoga Allah kuatkan dan hadirkan orang-orang yang akan menguatkan teman-teman. Karena di quarter life crisis ini kita memang sangat-sangat butuh support system yang oke. Teman, Mm-mm. sahabat, keluarga itu butuh banget. Terima kasih Kak Mafta, saya Gak nanya apa-apa. apa. Gak apa-apa, nanya-nanya terus aku seneng kok jawab pertanyaan. Oke, kalau misalnya mau nanya-nanya bisa keceritain ID ya. Kalau Iya ke boleh. Instagram aku jadi promosi. Semangat Kak Cici, semoga Allah membukakan jalan keluar setiap Iya. masalah teman-teman yang lain. Nanti kita ngobrol lagi mungkin temanya tentang berdamai pada diri sendiri kali ya. Kayaknya itu kan luas Iya, juga. boleh. Nanti kita Boleh, boleh. Nanti teman-teman kita jangan lupa, ketemu lagi ya, teman-teman. iya, teman-teman jangan lupa nih membuat rangkuman dari live ini. Kita akan berikan hadiah untuk 2 orang. Oh iya, Buku. dari Instagram lagi ini kakak mau ngasih giveaway ya. Dua Betul. buku. Aduh, aku aja pengen jadi pesertanya. Biar aku dapat giveaway. Oke, teman-teman silahkan ya silakan mengikuti giveaway-nya Kak ini ya, Pembuka. Kak Saski dan Rekombuk, sorry, ya Rekombuk. Ya, syaratnya membuat rangkuman aja kok di IG story. Jangan lupa mention kan, mention. Mention aja ya Instagramnya Rekombuk, terus tulis rangkuman apa aja yang tadi aku udah share sama teman-teman. Oke, dan aku harap semoga bermanfaat ya tadi. Amin, amin. Terima kasih banyak kan. Jazakillah. Iya, Afwan.
Ada lagi Oke. kan kita atau mau kita udahi? Oke, mungkin udah nggak ada yang nanya lagi ya. Ya udah kayaknya udah pada. Oke. Alright. Oke, Oke, makasih kita banyak ya. Sampai makasih banyak Kak Sasik ya atas waktunya ya. kita dengan senang hati. Thank you. Kak. Makasih semua teman Bye. malam Kasih ini. semua teman-teman. Oke, have a nice dream atau